Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Sugeng Wahyudi dari jurusan Computer Science Binus Online dengan NIM 28025500541. Oke, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait data analysis menggunakan Python, di mana kita akan secara spesifik menggunakan library Pandas. Pandas ini ada banyak sekali yang digunakan untuk melakukan data cleaning, data filtering, data manipulation, dan lainnya. Ada beberapa tools yang teman-teman bisa gunakan sesuai dalam tutorial ini. Kita akan menggunakan VS Code, kemudian kita akan menggunakan UV sebagai package manager. Untuk lebih lengkap, teman-teman nanti bisa cek juga di GitHub saya, akan saya upload semua di sini ya. Baik, dalam tutorial ini ada beberapa learning outcomes. Yang pertama itu kita akan belajar bagaimana kita ngeload data, kemudian kita akan belajar juga gimana cara kita explore dari data-data yang sudah kita load, kemudian kita akan belajar cara menseleksi, cara memfilter, dan yang terakhir kita akan belajar tentang memanipulasi dan melakukan agregasi dari data tersebut. Nah, untuk persiapan, teman-teman kita akan menggunakan UV sebagai package manager. Teman-teman bisa buka di dokumentasinya, atau bisa juga kalau untuk Linux atau Mac copy ini untuk install, kemudian untuk Windows yang di bawah. Kemudian untuk IDE kita bisa menggunakan VS Code. Nah, kemudian di dalam VS Code nanti teman-teman search saja untuk Python extension, pastikan yang dari Microsoft, kemudian teman-teman klik install ya. Apa itu Pandas? Pandas adalah library yang open source dari Python. Jadi sebenarnya ini adalah library yang sangat berguna sekali karena memiliki fitur-fitur yang mudah digunakan ya. Data manipulation, data cleansing, data filter, ada banyak sekali yang tidak semuanya bisa tercover dalam tutorial ini. Nah, ini open source, kemudian strukturnya terdiri atas data frame dan series. Oke, kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke, nah data frame ini seperti di Excel ya, di sheet Excel worksheet. Nah, strukturnya seperti ini. Untuk di sebelah kiri ini ada indeksnya, row index, kemudian di atas itu adalah kolom label atau nama kolom, kemudian untuk di setiap satu baris ini adalah single information ya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi ada series ya, series itu satu kolom ya. Kemudian kalau data frame itu dua kolom, satu kolom atau dua kolom atau lebih ya. Jadi gabungan dari series itu adalah data frame. Oke, kemudian di setiap kolom ini bisa punya tipe data. Nah, ini teks, kemudian age, mungkin ada number dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya adalah data loading. Kita akan praktek ya, gimana cara ngeload data dari CSV, dari Excel, dari database, kemudian internal data Python. Nah, ini adalah hanya sedikit dari beberapa banyak ya Pandas yang disupport. Oke, kita ke VS Code. Nah, ini nanti juga teman-teman bisa explore ya. Yang pertama, kita import dulu Pandasnya, pastikan sudah point ke environment teman-teman yang sudah setting. Oke, kemudian di sini kita coba ada series ya. Di sini kita coba ada dua series yang isinya 10, 20, 30 sama Januari, Februari, Maret. Kita coba untuk series A. Nah, ini adalah satu kolom series A. Nah, kemudian series A, series B kita coba combine. Nah, sehingga akan dapat ini seperti Excel ya. Ini namanya data frame. Baik, kita kemudian lanjut untuk input. Yang pertama kita dari internal Python dulu. Yang pertama itu ada list. List seperti ini ya, ada beberapa elemen, kemudian ini ada bulan. Nah, list bulan ini kita jadikan sebagai indeks misalnya. Nah, jadi kita jadikan indeks, kemudian kita jadikan data frame jadi PD data frame. Kemudian cell list ini adalah datanya, kemudian kolomnya kita beri nama cells, kemudian kita jadikan bulan sebagai indeks. Nah, jadi ini adalah data frame dari list. Oke. Selanjutnya kita dari dictionary. Nah, dictionary ini adalah key value pair, di mana key-nya di sini akan menjadi nama kolom, dan ini adalah isi datanya ya. Jadi ada masing-masing ada dua, jadi ada dua baris. Oke, kita coba. Nah, ini adalah isian datanya ya.
Di sama ini adalah nama kolom, kemudian isian datanya. Nah, kita coba import data dari CSV dan Excel. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan nanti di dalam repo juga. Di sini di folder dataset ya. Di sini ada beberapa data. Nah, yang pertama kita coba dari Netflix ya. Ini data Netflix. Nah, teman-teman caranya tinggal PD read Excel, kemudian dari ininya path-nya, teman-teman bisa juga klik kanan, copy relative path, nanti ke paste, terus kemudian ada beberapa, nah bisa lihat di sini parameter atau argumen yang bisa digunakan. Yang pertama itu seat name itu mungkin ada banyak seat. Nah, teman-teman specify seatnya di sebelah mana. Kemudian di type itu ada data type-nya, jadi saat load itu tidak hancur. Kemudian parse dates ini untuk data yang time ya, date time. Nah, ada juga nanti bisa teman-teman lihat di docs-nya untuk yang lebih lengkapnya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita coba juga dari CSV. CSV caranya sama ya. Tinggal kita nanti lihat aja di sini ada banyak yang teman-teman bisa specify. Terus kita tinggal load juga. Nah, muncul juga sudah berhasil. Teman-teman silahkan coba sendiri ya. Nanti silahkan tanya kalau ada kendala. Oke, kemudian dari database teman-teman bisa UV Add SQL Alchemy sama PsychoPG. Ini untuk driver untuk ke database. Kemudian ini ada database URL-nya. Kemudian teman-teman bisa masukkan username, password, kemudian hostnya, kemudian port, kemudian nama database-nya. Kemudian kita create engine. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan bawaan Pandas PD read SQL. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian sudah connect, oke, sudah keluar ya. Dan teman-teman juga bisa coba. Selanjutnya kita balik untuk ke selanjutnya yaitu data exploration. Di sini kita bisa head, tail, describe, value count, shape, unique. Oke, kita langsung saja. Untuk view kita bisa menggunakan head ya. Ini kita untuk melihat 5 paling atas, kemudian tail untuk melihat 5 paling bawah, kemudian info kita untuk melihat info data types-nya 0, 0, dan sebagainya. Kemudian kita bisa menggunakan describe untuk melihat statistiknya. Kita bisa include number untuk filter hanya untuk kolom yang number saja. Oke, kemudian kita bisa lihat shape-nya. Shape-nya ini adalah baris dan kolom. Ada segini baris, ada 9 kolom. Oke, selanjutnya kita juga bisa untuk value counts. Value counts untuk melihat kemunculannya ya. Ini kolom type, ini movie ada segini, TV show segini, dan ini ada segini. Oke, selanjutnya kita lihat end unique. End unique itu untuk melihat berapa jumlah unique. Ini dari kolom title itu ada 6173 nama title yang unique. Kemudian kita ada juga transpose. Jika head tadi menghasilkan 5 paling atas, kita juga specify berapa jumlahnya, 1, 2. Nah, setelah kita specify ada berapa yang mau dilihat headnya, kemudian kita bisa tambahkan .t untuk transpose sehingga bisa lihat ke bawah ya, tidak ke samping. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slicing ya. Slicing ini kita bisa ada beberapa cara menggunakan kolom siku, log, ilog, add, dan ayat. Oke, kita coba untuk kolom siku ini tinggal kita lihat dulu data frame-nya. Nah, untuk kolom siku kita tinggal untuk nama kolomnya kita masukkan di dalam ini ya, kolom sikunya. Nah, ini adalah kolom name. Selanjutnya adalah menggunakan log. Log ini ada 2 ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kiri ini untuk identifier dari row-nya, kemudian kanan ini untuk identifier dari nama kolomnya. Nah, misalkan sini kita mau baris dari 5 sampai 15, kemudian dari kolom name dan nationality. Karena ini khusus untuk baris, maka kita nested list. Oke. Nah, kita bisa lihat dari baris 5 sampai 15 ini sebelumnya ya, karena indeks. Nah, kemudian ini adalah kolomnya. Kemudian kita juga bisa di baris ini menggunakan kondisional. Ini misal name-nya hanya yang Neymar, kemudian kolom ini. Oke, selanjutnya kita menggunakan ilog. Ilog ini indeks, jadi hanya menggunakan angka ya. Nah, di sini yang sini kosong ini berarti sampai 5, kemudian ini kolom dari 2 sampai 5. Oke, kita lihat. Nah, oke, deh sampai 5, kolom 2 sampai 5. Oke. Selanjutnya adalah add. Add ini adalah persis langsung saat itu di indeksnya. Nah, ini adalah di baris keempat, indeks keempat, kemudian kolom nama. Nah, di sini langsung akan muncul Newar di sini. Oke, kemudian ayat ini sama, tapi di sini murni semuanya menggunakan angka.
Oke, kemudian kita lanjut ke filtering. Nah, filtering ini ada banyak ya, ada conditional, ada read, ada query, is in. Nah, kita langsung saja. Nah, pertama kita lihat data frame-nya, kemudian data types-nya. Nah, di sini kita menggunakan kondisi misal tipenya kolom tipenya 9 movie, kemudian release year-nya 2019. Kemudian di sini kita negasi ya. Jadi Netflix DF ada data frame tadi itu yang bukan judul tipenya itu bukan movie, kemudian di sini yang release year-nya bukan 2019. Nah, hingga akan muncul setelah di filter. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini kita bisa set index dulu. Jadi di barisnya ada index, kemudian bisa kita gunakan untuk filter ya, hanya untuk yang sesuai di index. Kemudian kita bisa menggunakan isin. Isin ini kita menggunakan list ya. Jadi ini misal release year-nya di 2019-2020. Oke, terus kemudian kita bisa lihat juga nanti setelah kita filter. Oke, setelah itu kita menggunakan query. Query ini teman-teman bisa ada juga di docs-nya untuk lebih lengkap. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi lebih simple tapi terbatas juga, nanti silahkan dilihat. Soalnya kita ke sorting. Sorting ini sangat simpel ya, kita bisa sort by index atau by values, kemudian secara ascending atau descending. Oke, misal ini kita sort index, ascending, kemudian kita sort values, kita urutkan juga ada 2 kolom, mana yang ascending, mana yang descending. Oke, selanjutnya kita lanjut ke aggregation. Di aggregation ini ada beberapa fungsi-fungsi untuk agregasi seperti min, kemudian kita bisa lakukan group by, misalnya by kolom nationality, age, kemudian yang kita lakukan min adalah overall, kemudian kita sort juga. Nah, ini bisa seperti ini contohnya. Kita juga bisa pivot table. Nah, pivot table seperti pada di Excel ya. Kemudian ini kita menggunakan index yang di sebelah kiri nationality, kemudian kolomnya itu age. Kemudian yang digunakan untuk perhitungan itulah adalah nominal overall sama wage. Kemudian kita specify function-nya, aggregation function ya. Untuk overall kita min, wage kita ada min sama max. Jadi nanti kita akan bisa mendapatkan hasilnya langsung ya secara lebih detail. Untuk transform kita akan lanjut langsung di apply, pipe, kemudian lambda. Nah, ini untuk dokumentasinya. Kita coba load dulu untuk datasetnya menggunakan dataset Superstore. Kemudian ini ada beberapa fungsi yang kita akan gunakan untuk menggunakan apply. Nah, apply ini kita gunakan untuk melakukan operasi calculation ya. Di sini kita ingin apply fungsi rupiah ini ke kolom sales. Jadi di sales ini nanti akan dikalikan 16.000 untuk kurs. Kemudian kita coba. Nah, sini kita akan muncul di kolom nominal sudah dikalikan 16.000 ya. Ini secara default itu dia akan berjalan row base atau index 0. Kemudian ada juga yang kita bisa coba untuk row base atau row wise. Ini kita misal after discount. After discount ini kan menggunakan banyak kolom ya. Misal nominalnya dikalikan kuantitinya, kemudian dikurangi atau dikalikan sisa harga setelah diskon ya. Nah, ini kan ada menggunakan banyak kolom, jadi operasinya nanti per baris. Nah, kita di sini perlu specify untuk axisnya 1. Oke. Nah, setelah itu kita jalankan, kita lihat. Nah, di sini sudah harga setelah diskonnya ya, harganya harusnya sudah berkurang. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan lambda. Lambda ini anonymous function. Jadi ada seperti kita memisahkan x. Nah, kalau x nilainya dari kolom diskon ini lebih kecil dari 0,5, maka itu adalah kecil. If x lebih kecil, selain itu adalah besar. Kita coba melihat apakah diskonnya besar atau kecil. Nah, di sini yang kecil karena diskonnya memang kecil ya. Summary dari tutorial ini adalah bahwa Pandas itu punya banyak function ya, punya banyak metode, atribut yang bisa digunakan untuk load data, kemudian export data juga. Jadi sangat membantu untuk melakukan productivity. Kemudian scalable karena data yang bisa diproses dalam Pandas ini dari kecil sampai medium juga bisa ya, dan kita bisa menggunakan workaround seperti chunk size dan sebagainya yang belum sempat kita coba. Oke, kemudian kita juga bisa eksplorasi dengan cepat dan kemudian melakukan data manipulasi kompleks secara sederhana. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut nanti bisa di dokumentasi di repo-nya di GitHub saya, kemudian juga ada video tutorial dari Himkom Beyond ya. Oke teman-teman, terima kasih.